Dan untuk mengetahui update terkait evakuasi warga yang tertimbun longsor, saat ini kita sudah tersambung dengan Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung. Selamat sore Bapak Kapolres. Selamat sore Mbak Almira. Ya, bagaimana kabarnya Pak di sana? Ya, kabar baik Mbak. Baik, Bapak bisa diceritakan terkait musibah longsor di Bukit Simar Solpa Nagori Durian Banggal yang terjadi minggu kemarin? Ya, jadi kami sampaikan bahwa kejadian bencana alam longsor yang berasal dari Bukit Simar Solpa ini terjadi perkiraan antara pukul 10 sampai pukul 11 siang, jadi belum lewat tengah hari, di mana Bukit Simar Solpa ini adalah bukit atau pegunungan batu yang tingginya kurang lebih 200-an meter dengan tingkat kemiringan yang hampir 90%, 90 derajat. Dan di atas pegunungan itu ada pohon-pohon besar, tumbuhan-tumbuhan yang memang sudah tumbuh puluhan tahun. Nah, beberapa waktu yang sebelumnya, hampir 1 minggu, daerah tersebut kebetulan dilanda hujan. Nah, di kaki Bukit Simar Solpa itu kebetulan ada sumber mata air yang selama ini dan sudah cukup lama dimanfaatkan oleh warga di Dusun Durian Bagal untuk disalurkan ke kampung untuk dipergunakan oleh masyarakat. Nah, selama 2 hari sebelumnya saluran air itu macet atau mampet, sehingga kemudian di hari Minggu pagi ada masyarakat 6 orang yang memang selama ini bertugas untuk melakukan perawatan pengecekan saluran air yang mampet tersebut. Nah, kebetulan ada 2 tim yang melaksanakan pembagian tugas. Nah, 2 orang yang saat ini masih tertimbun kebetulan melakukan pengecekan tepat di daerah atau sekitaran pipa yang akan menyalurkan air ke kampung. Dan pada saat mereka melakukan pengecekan saluran pipa air itu, disitulah kejadian pohon, batu, sama tanah yang ada di kaki bukit itu longsor dan menimpa dan turun semua menyeret atau menyapu perbukitan termasuk 2 orang warga masyarakat yang sedang berada di tempat tersebut. Jadi sampai saat ini 2 warga tersebut masih dinyatakan hilang, Mbak. Sementara 4 orang lainnya bisa selamat. Demikian, Mbak. Pak Kapolres, informasi sementara bisa diceritakan penyebab longsor tersebut apa Pak? Apakah tadi karena ada mata air yang di kaki bukit atau kaki gunung tersebut atau seperti apa? Ya, jadi kalau analisa kita Mbak, ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya kejadian longsor tersebut. Yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa di atas gunung batu itu tumbuh pepohonan-pepohonan besar. Yang kita duga ini sudah berusia puluhan tahun. Bahkan di lokasi itu kita bisa melihat ada 1-2 pohon yang masih dalam bentuk lok-lokan yang cukup besar yang tumbuh di atas bukit itu. Kemudian yang kedua, seminggu terakhir ini curah hujan cukup tinggi di daerah tersebut. Dan juga faktor-faktor alam lainnya, sehingga dengan dukungan itu curah hujan yang tinggi termasuk juga beban berat pohon-pohon tanaman yang ada di bukit itu mengakibatkan tidak mampu atau tidak kuat menahan beban berat. Kalau kita lihat sih di daerah seputaran bukit itu pepohonan cukup banyak tumbuh. Ada di situ sawit, ada perkebunan, tumbuhan karet, dan juga pepohonan-pepohonan lainnya. Jadi kita pastikan di situ tidak ada daerah gundul yang tidak yang ditumbuhin oleh pepohonan, Mbak. Jadi kalau kita melihat memang ini faktor alam. Berarti salah satu faktornya adalah tadi hujan deras yang melanda di kawasan tersebut, dan kita kembali tadi Pak, 2 orang tertimbun longsor. Bagaimana proses evakuasi korban hingga saat ini Pak? Ya, jadi begitu kejadian Kapolsek, Pak Dan Ramil dan Pak Camat langsung respon dengan menurunkan personil-personil untuk melakukan kegiatan pengecekan ke lokasi. Tapi memang pada saat personil di sana tiba di lokasi masih ada kejadian tanah atau batu yang masih jatuh, dan mengingat batu-batu yang cukup besar, kegiatan evakuasi secara manual dengan menggunakan tenaga manusia tidak optimal. Sehingga kemudian sore harinya saya dan Pak Bupati Simalungun langsung cek ke TKP. Langkah-langkah yang pertama kita lakukan adalah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekat ke lokasi, karena kita khawatirkan, karena sampai saat ini pun curah hujan masih cukup tinggi di sana, dan tadi malam 1 unit alat berat sudah tiba di lokasi dan tadi pagi sudah melakukan kegiatan
evakuasi Mbak dengan menggeser tanah dan menggeser bebatuan-bebatuan yang menutupin kaki bukit tersebut. Dan tentu kita berkoordinasi dengan saksi karena saksi yang mengetahui itu adalah saksi temannya itu adalah yang mengetahui di mana kedua orang yang hilang ini berada dan berdiri, sehingga itu membantu untuk memudahkan tim melakukan pencarian. Tapi sampai saat ini Mbak, kita mendapat informasi sampai jam 16 masih belum ditemukan adanya dua warga yang tertimbun tanah tersebut. Demikian Mbak. Berarti masih dalam proses pencarian ya Pak Kapolres. Dan betul sekali. Baik, dan kendala apa yang dihadapi dalam evakuasi korban? Ya, kalau kita lihat memang secara umum faktor yang menghambat adalah situasi daerah itu yang masih kita yakini belum aman. Yang kedua, batu-batuan yang besar yang jatuh dari atas gunung itu cukup menghambat untuk pergerakan tim yang sudah ada di sana. Kami sampaikan tadi pagi ada 75 personil yang berasal dari gabungan Badan SAR, kemudian Badan Penanggulangan Bencana, TNI, Polri, ditambah lagi warga masyarakat yang sudah melakukan kegiatan pencarian dan evakuasi. Dan tadi siang kita dengar juga bahwa sekitar jam 2 lewat itu turun hujan lagi Mbak. Sampai saat ini masih hujan di daerah tersebut. Itu yang menghambat kegiatan evakuasi dan pencarian. Demikian Mbak. Kemudian dengan pihak keluarga korban bagaimana Pak? Sudah ada koordinasi dan komunikasi yang dilakukan? Ya, jadi tadi malam saya bersama Pak Bupati langsung mendatangi keluarga dari dua orang yang tertimbun atau yang hilang tersebut. Kita sampaikan kepada mereka bahwa pemerintah, TNI, Polri akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari dan mengevakuasi kedua orang yang hilang tersebut. Dan hari ini Mbak akan ada tambahan 2 alat berat dari provinsi yang akan membantu alat berat yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten. Termasuk rencananya juga nanti anjing pelacak kita yang memiliki kemampuan untuk SAR sudah kita minta bantuan untuk bisa membackup kegiatan pencarian dan evakuasi di TKP. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Samapta Polda Sumut untuk bisa memberikan bantuan anjing yang bisa membantu untuk SAR Mbak. Demikian. Dan terakhir Pak Kapolres, himbauan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat terkait musibah longsor ini, silakan. Iya, jadi Kabupaten Simalungun ini sampai saat ini masih cukup tinggi curah hujannya, bahkan saat ini Mbak hujan masih melanda Kabupaten Simalungun. Tentu dengan geografis yang berperbukitan, masih ada gunung-gunung dan lembah, tentu ini menjadi faktor yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Apabila masyarakat ada yang bertani, kemudian berada di daerah yang curam, di seputarnya ada perbukitan, pegunungan, ada saluran-saluran air atau ada pohon besar, kita menghimbau untuk bisa menghindari lokasi-lokasi tersebut, mengingat curah hujan yang masih cukup tinggi di daerah Kabupaten Simalungun. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Kapolres atas waktunya telah berbagi bersama pemirsa Polri TV. Salam sehat Bapak, salam presisi. Terima kasih Mbak Almira, salam presisi, salam sehat. Salam presisi.